dari DPRD Kabupaten Indramayu, ya, kami mungkin merasa senang ya dilihat oleh Kabupaten Indramayu ada yang bisa mungkin pengen belajar ya, aku tahu lah kebutuhan gitu. Bagaimana kita ketahui Dinas Industri UKM ini salah satu OPD yang sangat punya peran pada saat COVID kemarin dari sisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tapi bukan sebelumnya, saya pengen tahu nih dari Indramayu maksudnya kedatangannya ke sini seperti apa? PAD ya, PAD di Kota Tangerang yang begitu besar menurut kacamata kita pasti ada peran besar dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Kalau saya tadi lihat pada etalase itu banyak produk-produk yang bisa ditampilkan. Ini bagian dari support saya kira pasti pemerintah kota, pemerintah daerah dalam hal penggerakan sektor UMKM. Nah ini kami juga di Indramayu ingin bahwa UMKM itu tidak sebagai hanya merek gitu, bukan hanya sebagai ajang diskusi di meja-meja, tetapi real di masyarakatnya juga bisa terasakan dan bisa jelas tumbuh kembangnya. Karena itu nanti sebelum masuk ke sharing, kami ucapkan banyak terima kasih Pak Mustofi, Pak Irfan sudah menerima kunjungan kami. Mudah-mudahan dari kunjungan ini, silaturahmi ini, sharing ini nanti bisa adopsi sesuatu hal yang baik. Saya kira pasti banyak yang bagus ya di Kota Tangerang. Masih bisa mendapatkan upah lebih rendah. Jadi itu sudah secara ini sudah dikaji. Nah, mensiasati itu akhirnya Kota Tangerang tetap walaupun tetap mempertahankan bagian industri masih bertahan. Core intinya sebagai aktor perusahaannya tetap di Kota Tangerang, tapi mereka cabangnya di daerah. Kita beralih untuk pada sektor perdagangan dan jasa dengan salah satunya konsep aeropolis, kegiatan bisnis bersentral pada area sekitar bandara. Karena kita punya salah satu yang menjadi daya saing kita adalah kita punya bandara. Walaupun bandara itu ya sebagian patungan juga dengan catatan kabupaten. Itu kita coba fokuskan untuk jasa perdagangan. Kemudian terkait dengan UMKM, jadi gini Bapak Ibu, banyaknya UMKM yang sebanyak 50.000 itu perlu kita pilih, perlu kita jadi ada tahapan. Ada kita yang kaitannya dengan soft skill, SDM-nya, pemberdayaan dan pembinaan kaitan dengan SDM-nya, dan ada juga terkait dengan peningkatan produknya, kualitas produknya. Jadi pembinaan terhadap UMKM itu ada dua, tidak hanya ke SDM-nya, mindset-nya, tetapi juga kepada produknya. Menanyakan tentang PAD yang selama ini Bapak lakukan itu berapa? Ini kan PAD-nya luar biasa. APBD kita ya di sana. Kemudian pelatihan yang dilakukan ini ada biaya pasti ya Pak dari Pemda supportnya dengan komitmen Bapak sampai ke kecamatan sampai sedetail-detailnya gitu. Itu butuh biaya berapa? Perindustrian di sini ini sangat sangat inovatif untuk mendorong. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu ada nggak program dari pemerintah pusat yang masuk gitu loh Pak untuk UMKM Pak? Selain yang palkot dan lain-lain tadi kan ada yang gratis Pak ini dari pemerintah atau salah pengajaran atau bagaimana gitu loh Pak. Satu. Yang kedua Pak, dari 52.000 UMKM yang ditangani oleh dinas itu ada berapa Pak yang jadi binaan? Ada keuntungan apa Pak? Dalam arti kita kan bahasa ini Pemkab Kota Tangerang nih jor-joran untuk pembinaan UMKM nih. Apakah di produk UMKM ini ada pajaknya? Ya, ataukah bagaimana supaya masuk ke PAD nih?
punten, kalau untuk PAD saya nggak bisa jawab. Ini PAD-nya kan kami nggak PAD ada di Bapeda, pendapatan desa. Ya. Tapi infonya nanti saya update, saya coba tanyakan kayak WA nanti ya ke salah satu terkait dengan stok yang eksaknya berapa gitu. Mitraan dan pemasaran itu 3 miliar itu untuk promosi. Kemudian di saya itu tahun ini tapi tahun ini kita fokus di peningkatan SDM, pelatihan workshop. Tapi kalau saya di tahun biasa di 2 tahun sekali akan naik pagungnya, karena kami ada kegiatan pendataan. Karena tahun kemarin baru selesai pendataan, nggak mungkin kami harus pendataan lagi, masih update gitu kan datanya. Untuk sekarang itu tahun kemarin itu kita ada paling program kayak capacity building, workshop terkait dengan pembentukan inkubator, lembaga inkubasi. Kemudian ada namanya dekon ya, dana dekon, baik fisik maupun non fisik. Tapi Kota Tangerang tidak ambil itu karena kami merasa dengan APBD sendiri kami juga kewalahan. Di Kota Tangerang ini ya tadi iklim berusaha dan iklim untuk pertumbuhan UMKM-nya sangat tinggi sekali, mau tidak mau itu juga menjadi faktor penentu ya. Dan tadi kakek ya, inflasi di Banten ini dipengaruhi oleh inflasi dari Kota Tangerang. Dan tentunya ada di UMKM. Kali ini saya ucapkan banyak terima kasih Pak Muhammad Pak Sadam jajaran. Dari kami kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.